Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, di mana perayaan tersebut kita akan melaksanakan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Sebagai peternak, kita harus mengirimkan ternak-ternak kita ataupun menitipkan ternak kita ini ke travel ataupun agen perjalanan untuk membawa hewan ternak ke lokasi penyembelihan. Sobat Dokadil, belum banyak yang tahu bagaimana cara membawa hewan kurban dalam perjalanan, khususnya perjalanan darat, itu yang berbasis kesejahteraan hewan. Nah, jadi walaupun hewan ini dibawa, ini kita tetap menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada kesejahteraan hewan. Nah, bagaimana cara mentransportasikan hewan, cara membawa hewan untuk perjalanan darat yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute, channel yang membuat kita semua lebih paham tentang ternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya pada akhir kelak nanti. Ada 5 prinsip yang ada pada kesejahteraan hewan. Yang pertama, bebas dari rasa haus dan lapar. Kemudian yang kedua, bebas dari rasa takut dan tertekan. Yang ketiga, bebas dari ketidaknyamanan fisik dan thermal suhu. Yang keempat, bebas dari rasa sakit, penyakit, dan kesakitan. Dan yang kelima, bebas untuk mengekspresikan ekspresi normalnya. Nah, dalam melaksanakan perjalanan darat atau mentransportasikan ternak melalui perjalanan darat, kita punya tanggung jawab moral terhadap hewan-hewan, khususnya hewan kurban. Hewan kurban yang akan kita bawa dari kandang sampai ke lokasi penyembelihan. Nah, tentunya hewan ini yang mau dikurbankan ini kan pada akhirnya nanti akan dimakan oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, hewan ini juga akan berbakti ke manusia dalam arti dia akan dia akan menjadi hewan kurban bagi manusia untuk disembelih dan dagingnya akan dibawa ke masyarakat. Nah, walaupun ini hanya sekedar hewan, kita harus memperhatikan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia dalam menangani hewan ini. Seyogyanya hewan ini kita treatment, kita perlakukan sedemikian rupa sehingga dia tidak kesakitan dan kita seyogyanya sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ada pada animal welfare atau kesejahteraan hewan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 5 kesejahteraan hewan. Nah, prinsip kesejahteraan hewan yang pertama adalah bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi. Nah, untuk perjalanan darat, kita harus memperhatikan khususnya pada pemberian air minumnya. Berikanlah air minum ketika perjalanan di atas 4 jam, dan kalau dia perjalanan 12 jam, perhatikan juga pakannya. Nah, sering juga saya perhatikan kawan-kawan peternak sudah berhasil mengirim dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa. Tentunya ini memakan waktu lebih dari 24 jam atau malah 3 kali 24 jam ya. Nah, ini seyogyanya supirnya ataupun orang yang membawa ternak ini sudah tahu spot-spot tertentu untuk memberikan pakan dan air minum bagi ternak. Hal ini perlu kita perhatikan, jangan sampai ternaknya kekurangan makanan dan kekurangan air minum sepanjang perjalanan. Yang harus kita hindari dalam hal ini adalah jangan sampai ternak stres karena tidak makan, tidak minum, sehingga
nanti ketika ternaknya dibawa dari kandang sampai ke tempat penyembelihan, ternaknya menjadi lemas dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian prinsip yang kedua pada kesejahteraan hewan atau animal welfare adalah bebas dari ketakutan dan stres atau tekanan. Nah, dalam hal perjalanan atau transportasi darat pada ternak ini, yang harus kita perhatikan adalah supir truknya, driver truknya harus memiliki lisensi mengemudi yang resmi. Dalam hal ini kalau di Indonesia namanya adalah SIM, Surat Izin Mengemudi. Kemudian supirnya ini, drivernya ini membawa kendaraan ini dalam keadaan sadar saat membawa alat angkutnya. Jangan supirnya itu atau drivernya ini dalam keadaan tidak sadar, mabuk-mabukan, sehingga akan membahayakan dirinya sendiri, membahayakan orang lain, dan juga membahayakan ternak. Dan juga nanti berpotensi ugal-ugalan ternaknya menjadi terombang-ambing sehingga menyebabkan tekanan dan ketakutan bagi ternak yang dibawanya di dalam truk. Kemudian, drivernya juga harus paham rute perjalanannya. Selain itu, rute normalnya, drivernya juga harus tahu rute alternatifnya, sehingga kalau ada masalah sesuatu di rute normalnya ini, dia bisa lewat dari rute alternatifnya. Nah, kemudian selain untuk drivernya, untuk truknya, untuk alat angkutnya juga harus kita perhatikan, harus punya lisensi dan dokumen yang resmi. Nah, kemudian truk ini harus dilakukan pemeriksaan secara rutin selama perjalanan, jangan sampai ada yang rusak sehingga menghambat perjalanan. Selain itu, bak alat angkut ini, alat transportasi ini harus memiliki atap dan dinding yang kokoh. Jangan sampai ketika ternaknya terombang-ambing karena tidak kokoh, atap ataupun dindingnya ini menjadi copot dan bisa membahayakan ternaknya juga. Ternaknya bisa menjadi loncat keluar dari truknya, ataupun ada angin sehingga membuat ternaknya menjadi stres, menjadi tertekan. Kemudian Sobat Dokadil, prinsip yang ketiga adalah bebas dari ketidaknyamanan fisik dan suhu lingkungan. Nah, yang harus kita perhatikan dalam prinsip ketiga animal welfare ini dalam hal alat angkut, dalam hal transportasi ternak, yang pertama kita harus memperhatikan dindingnya. Selain dinding alat angkutnya ini yang harus kokoh, dia juga harus terbuka, harus punya ventilasi, dan sebagusnya ventilasinya ini sejajar dengan kepala ternaknya. Dan perhatikan juga jangan sampai lubang ventilasi ini lebih besar dari kepalanya sehingga kepalanya menjadi keluar, itu tidak boleh juga. Jadi upayakan ada lubang ventilasi minimal yang sejajar kepala ternaknya dan lubangnya tidak terlalu besar. Artinya ternaknya masih bisa merasakan udara segar dari luar. Kemudian atapnya ini juga harus ada, jangan sampai tidak ada, karena ini akan menghalau panas dari sinar matahari. Nah, itu kalau siang hari memang si angin dihempas angin, tapi kan kita nggak tahu juga sinar matahari ini kan panas juga. Kemudian permukaan lantai alat angkutnya ini Sobat Dokadil jangan sampai licin. Kalau bisa berikan alas semacam sekam ataupun sekam padi atau sekam kayu, diberikan alasnya sehingga ternak menjadi tidak merasa licin di dalam alat angkut. Kemudian pastikan alat angkut ini kondisinya layak pakai. Nah, kalau ada masalah dalam alat angkutnya ini langsung perbaiki yang rusak ini. Nah, kemudian jangan ada benda tajam di dalam alat angkut ini, juga akan berpotensi membuat bahaya bagi ternak. Misalnya ada paku-paku yang menonjol di dindingnya, ataupun kita taruh parang ataupun cangkul di dalam alat angkutnya yang bercampur dengan ternak, itu bahaya juga. Sehingga disarankan jangan meletakkan peralatan-peralatan yang tajam atau hindari paku-paku yang menonjol di dinding-dinding alat angkut.
prinsip yang keempat pada animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah bebas dari rasa sakit, kemudian kesakitan dan penyakit. Dalam perjalanan atau transportasi ternak, perjalanan darat ya Sobat Dokadil, siapkanlah SOP penanganan hewan yang sakit. SOP ini semacam apa ya, tindakan-tindakan yang akan dilakukan mana tahu ada hewan yang sakit dalam perjalanan. Jadi supirnya ataupun kernetnya menjadi tahu apa yang mereka akan lakukan, apa yang mesti dilakukan oleh mereka ketika ada hal-hal kejadian atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan kesehatan hewannya, kondisi hewannya. Nah, mana tahu ada hewan yang mati di jalan, ini jangan dibuang ke tepi jalan, jangan dibuang ke sungai, ini jangan dibuang Sobat Dokadil. Ini akan menjadi apa ya, menjadi semacam sampah yang akan merugikan masyarakat juga, bisa saja ini berpotensi akan menyebarkan penyakit. Ini jangan dibuang, sebagusnya dibawa pulang saja, dibawa pulang ke kandang asal, kemudian kalau bisa dinekropsi oleh dokter hewan. Nah, dalam perjalanan ini juga kita harus selalu menyiapkan obat-obatan hewan yang cukup dan tepat sasaran ya, yang kira-kira perlu diperlukan di dalam perjalanan. Kemudian jangan berhenti di tengah jalan. Maksudnya di sini alat angkut ini jangan sampai berhenti di tengah jalan, apalagi berhentinya di tengah pemukiman dan lebih parahnya lagi di areal peternakan. Dan ya ini sama aja apa ya, akan membawa kegaduhan. Bisa saja kalau kita berhenti di tengah pemukiman, di tengah masyarakat, adalah berdatangan anak-anak yang tertarik, ataupun kalau di areal peternakan ada ternak yang mendatangi truknya sehingga terjadi kontak langsung dan berpotensi menyebarkan penyakit, ya kita nggak tahu. Ya syukur-syukur aja kalau ternaknya sehat, kalau ternaknya sakit ya kita kan nggak tahu. Kemudian Sobat Dokadil, yang kelima adalah bebas untuk mengekspresikan perilaku ataupun tingkah laku alaminya. Jadi di sini dalam hal perjalanan atau transportasi darat ini kita bisa menerapkan prinsip ini dengan beberapa cara. Nah, yang pertama, ternak di dalam alat angkut ini harus bisa duduk, harus bisa berdiri juga, harus bisa berjalan juga di dalam alat angkut. Tapi dengan catatan jangan sampai ternak ini bisa melompat di dalam alat angkut. Nah, ini saya ada kemarin melihat kejadian ada yang ternaknya tidak bisa berdiri di dalam alat angkut sehingga bersempit-sempitan. Kemudian ada juga yang bagus, mereka membuatnya ternak itu, kambing atau domba itu bisa berdiri di dalam alat angkut, bisa berjalan, tapi tidak bisa melompat. Jadi ukurannya pas. Mereka sudah mengukur ukuran domba yang akan dibawa, sehingga ya seperti yang saya sebutkan tadi, ternaknya bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan di dalam alat angkut, tapi tidak bisa melompat. Nah, ini belum banyak orang yang terlalu memperhatikannya. Jadi jumlah ternaknya ini di dalam alat angkut, artinya kapasitasnya ini, kapasitas alat angkutnya kita perhatikan juga. Jangan sampai terlalu berdesakan ternaknya di situ. Jangan sampai terlalu padat. Nah, satu lagi ada yang belum banyak orang perhatikan ya. Ketika mengangkutnya, memasukkannya ke dalam alat angkut, mungkin orang masih mencampur-campurkan, ada yang bobot badannya besar dicampur yang kecil, yang jantan dicampur atau digabungkan di betina. Jadi menurut saya Sobat Dokadil, kalau ingin membawa ternak dalam alat angkut, memasukkannya itu kita pastikan dulu satu ukuran, satu peng atau satu blok, satu ukuran dia. Jangan sampai ukuran yang besar digabung dengan ukuran kecil, kasihan yang kecil nanti kejepit. Nah, kemudian juga satu pen itu yang jantan dicampur dengan yang jantan, kemudian yang betina digabung dengan betina. Nah, itu dia Sobat Dokadil, penerapan prinsip
kesejahteraan hewan pada transportasi atau perjalanan darat yang dilakukan pada ternak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sobat Dokadil yang ingin masih bertanya, yang masih pengen tahu, silahkan ketik di kolom komentar. Jika sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, mohon kiranya agar video ini disebarkan sehingga teman-teman yang lain juga tahu terkait penerapan kesejahteraan hewan dalam perjalanan darat bagi ternak ini. Nah, terima kasih bagi sobat Dokadil yang sudah subscribe channel Dokadil Institute. Bagi yang belum ataupun bagi yang baru menonton video ini, mohon kiranya untuk membantu kami untuk subscribe channel Dokadil Institute. Karena subscribe sobat Dokadil ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Channel ini kami dedikasikan bagi seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita menjadi lebih tahu tentang ternak. Nah, demikian Sobat Dokadil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu. Ternaknya juga sehat, tidak ada masalah, kurbannya lancar, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.